going on, going thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini adalah pertemuan kita untuk belajar matematika ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai matematika wajib dengan materi geometri ruang atau disebut juga dengan dimensi 3. Oke. Nah, jadi di sini akan diajarkan oleh Ibu Mia ya. Sudah siap anak-anak? Semangat belajarnya ya. Geometri ruang. Nah, di geometri ruang ini anak-anakku sekalian itu terbagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan ada juga bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita bahas dulu ya mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, jadi di bangun ruang sisi datar itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama kubus, balok, limas, dan prisma, seperti itu. Nah, sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu terbagi menjadi 3, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Oke, seperti itu ya pembagian dari geometri ruang. Tapi pada bab kali ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar saja ya. Jadi bangun ruang sisi lengkung enggak. Jarak dan sudut. Oke, iya, jarak dan sudut. Inilah yang akan kita bahas ya, dengan jarak sama sudut. Nah, yang jarak itu kita bagi lagi. Nah, jadi nanti kita akan bahas mengenai jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, baru jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan kemudian yang terakhir adalah bidang ke bidang, seperti itu. Nah, kemudian untuk sudut kita akan bahas sudut antara garis dengan garis, lalu ada nantinya garis dengan bidang, dan terakhir adalah bidang dengan bidang, seperti itu. Oke, jangan pening-pening, ini bakalan kita bahas tuntas gitu kan sampai di akhir penghujung geometri ruang ini. Jadi itulah awal-awalnya. Nah, kemudian lanjut yuk, kita akan bahas jarak ya. Nah, yang pertama itu ada antar titik. Misalnya di sini ada titik si Andi gitu ya. Ada si Andi, ada si Cynthia gitu. Jadi misalnya si Andi sama Cynthia ini LDRan. Jadi kita tuh ukur jarak antara Andi dengan Cynthia gitu. Nah, caranya apa? Kita hubungkanlah dari titik si A ke titik si C. Oke, kita hubungkan dia. Gitu ya. Oke, kita hubungkan. Nah, menjadi sebuah garis. Kita bikinlah. Berarti itu adalah, jadi ini jaraknya kita simbolkan aja dengan garis D gitu ya. Oke. Nah, yang kedua itu ada titik ke garis. Jadi ada sebuah titik. Kemudian ada garis. Jadi di sini titik si Rido. Nah, Rido ini kangen sama Mandua. Jadi dia mau ke Mandua lewat jalan apa? Jalan Pancing gitu kan. Inilah jalannya, jalan Pancing. Oke. Kita mau ngukur jarak antara si Rido ke jalan Mandua itu. Nah, caranya apa? Caranya kalau udah ada titik sama garis, kita hubungkan aja dengan cara tarik tegak lurus ya dengan garisnya. Udah seperti itu ya, tarik garis yang tegak lurus antara titik dengan garisnya. Oke. Nah, berarti ini apa? Kalau tegak lurus itu ada siku-siku, berarti pakai Pitagoras. Seperti itu ya. Iya. Yang ketiga yaitu titik ke bidang. Di sini sudah ada titik dengan bidang ya. Di sini ada titik si cicak gitu kan. Nah, cicaknya itu mau jatuh ke lantai rumahnya gitu, ke bidang lantai gitu kan. Nah, jadi kita mau mengukur jaraknya. Jaraknya itu caranya gimana? Di lantai itu kita bikinlah simetris ya. Oke, sumbu simetris. Yang simetris pada bidangnya. Oke. Kemudian kita tarik garis tegak lurus. Nah, kita hubungkanlah ke bidangnya kan, ke lantainya. Nah, ini tegak lurus berarti apa? Siku-siku. Kalau siku-siku pakai apa?
Pitagoras. Sebenarnya ini hampir gampang sih ya kalau misalnya pakai Pitagoras. Pokoknya kalau kayak gini cara cepatnya hubungkan aja pakai Pitagoras. Nanti kita masuk ke contoh ya. Kemudian kita keempat ya. Jarak antar garis ya, antar garis. Jadi di sini ada garis M ya sama garis L gitulah misalnya kan. Nah, garis-garis ini mau ketemu. Nah, cara ketemu garis sama garis ini yang sejajar bagaimana? Nah, caranya itu ambillah titik dari garisnya, yaitu di titik sini, baru yang di bawah juga titik yang di bawah juga ambil yang di tengah-tengahnya. Jadi tinggal kita hubungkan lah antara titik ke titik. Gitu ya caranya ya. Tinggal kita hubungkan lah. Hubungkan. Oke, itulah dia jaraknya ya. Atau kita simbolkan dengan D. Oke, itulah yang mau kita cari. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, yang kelima ada jarak garis ke bidang. Nah, di sini udah ada garis G dengan bidang gitu ya yang di bawahnya. Nah, yang pada bidang ini bagaimana caranya kita hubungkan jarak antara garis dengan bidangnya, yaitu kita buat garis yang sejajar dengan garis yang di atasnya. Nah, kita buatlah garisnya di bidangnya ini juga. Oke ya. Berarti kita buatlah garis yang sejajar di dalamnya gitu ya, begitu. Nah, udah sejajar dia, kita hubungkanlah dengan titik. Nah, kalau udah ada garis sama garis, tadi apa caranya? Nakku, betul, kita hubungkan dengan titik. Kita ambil yang di tengah-tengah. Ini juga di tengah-tengah titiknya. Baru kita apakan? Kita ambillah garis yang tegak lurusnya. Oke. Nah, itu apa kalau yang di sini? Adalah siku. Udah bisa kita pakailah Pitagoras. Inilah jarak antara garis dengan bidangnya gitu, oke. Masuk kita yang terakhir. Mengenai jarak, yaitu bidang ke bidang. Jadi caranya itu kalau udah bidang kita bikin aja lah garis yang simetris dengan bidangnya ya. Tarilah garis yang simetris gitu kan. Ini juga yang simetris. Nah, setelah udah simetris kita hubungkanlah titik-titik yang di tengah-tengahnya itu. Kan antara titik dengan titiknya. Udah tegak lurus. Berarti itu sudut siku-siku kan. Kita pakai Pitagoras. Udah mudah sekali. Nah, itulah mengenai jarak ya. Baru kita masuk ke sudut. Oke, lanjut ke sudut. Sudut antar garis. Jadi misalnya di sini ada garis, ya kan? Ada garis G, kemudian di sini juga ada garis H gitu kan. Nah, pertemuan dari dua garis di satu titik itulah dinamakan apa? Sudut. Oke, bertemu di satu titik. Itu adalah sudut. Oke. Udah. Berarti inilah sudut antar garis. Sudut garis dengan bidang. Nah, di sini ada bidang gitu kan, bidang ABCD gitulah ya. Nah, kemudian ada garis, ternyata garis G. Nah, sudut antara garis dengan bidang kita ambil yang mana sudutnya? Nah, caranya itu ambillah garis yang simetris dengan bidangnya. Itu yang pertama ya. Kita ambillah garis yang simetrisnya dulu dengan bidangnya. Oke. Nah, garis mana dari simetris yang tadi yang bisa menghubungkan dengan garis G itu? Gitu ya. Garis yang mana, Cak lah? Kalau misalnya garis yang di sini, kalau misalnya ibu ambil garis yang di sini, dapat nggak bertemu nggak dia di satu titik? Enggak ya, nggak ketemu di satu titik yang di sini, nggak ketemu. Nah, jadi yang ini garis simetrisnya yang kena. Oke, disitulah garisnya bertemu di titik ini ya. Nah, itulah dia sudut antar garis dan bidangnya. Seperti itu. Oke, mengerti? Kita ke nomor yang ketiga, yaitu bidang dengan bidang. Jadi misalnya di sini ada bidang, kemudian ada bidang lagi di sini. Kita bikinlah misalnya bidangnya seperti ini ya. Bidangnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengukur sudutnya? Yaitu ambillah garis yang sejajar antara bidang dengan bidangnya. Iya, misalnya bidang yang miring inilah, yang garis yang sejajar kita hubungkanlah dengan
garis yang sejajar dengan bidangnya. Kemudian yang di bawah juga ambil garis yang sejajarnya. Oke, nah bertemu di mana dia? Di sini kan titiknya. Iya. Nah, berarti itulah sudutnya. Udah bertemu dia, ada dua garis bertemu di satu titik. Itulah sudutnya. Oke, itu ya alfanya. Itulah mengenai sudut. Oke, lanjut. Oke, kita akan bahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kita akan bahas mengenai kedudukan titik terhadap garis. Antara titik A, ibu buat dia titik A dengan garis K. Apa hubungannya antara mereka ini? Yaitu titik terletak di luar garis. Iya, di luar kan titiknya ini. Titik A-nya itu di luar dari garis K-nya. Oke, namanya di luar. Yang kedua itu ada garis L. Buatlah titiknya itu di sini. Nah, jadi apa? Titik terletak pada garis. Oke, itulah dia ya. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Contoh soal. Lihat contohnya. Titik A terletak titik-titik pada garis AB. Setelah A coba ya. Titik A itu kan. Oke, kita lihat garis AB. Ini garis AB. Nah, apa hubungannya titik A-nya terletak pada atau di luar? Titiknya itu di luar atau di dalamnya? Di dalamnya kan atau pada kan? Berarti titik A terletak pada garis AB. Iya, mudah kan? Lanjut kita titik G. Titik G itu di sini. Nah, kemudian garis HB di mana? Ini kan? Oke, hubungkan garisnya. Nah, titiknya di G, garisnya di B. Di HB kan? Itu apa jadinya? Di luar atau pada? Di luar. Oke. Nah, lanjut. Titik C sekarang kita telah. Titik C yang ini. Kemudian garis AE. Oke, tarik garis AE. Udah kelebihan. Apa hubungan antara garis dengan titiknya? Nggak berdekatan sama sekali ya, nggak jodoh. Nah, bakalan nggak ketemu. Berarti apa? Di luar garis. Oke, seperti itu. Gampang kan? Iya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Kita cukupkan sampai kedudukan titik terhadap garis. Oke anak-anak, semoga mengerti ya. Dan semangat terus belajarnya. Sama Bu Mia, Pandai Matematika. Mantap. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.